Tuhan, terima kasih kami boleh menyelesaikan semua tugas pekerjaan kami hari ini dengan pertolongan dan pimpinan saja Bapak. Saat ini kami mau menghampiri tahta-Mu yang kudus, rayakan kami Tuhan, agar kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan boleh mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Bapak, karena dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan puji, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan puji,
karya-karyamu dalam kehidupan kami. Kau Allah kami yang baik, Kau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, kasih kehidupan kami. Kami boleh tetap berjalan pada jalan yang benar. Kami boleh melewati hari-hari kami bersama denganmu. Kau sudah beri kekuatan kepada kami. Terima kasih Yesus. Nah, dalam nama Yesus kami boleh berdoa mengucap syukur. Ya, amin. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, hingga dia memberikan anaknya yang tunggal, lahir di dunia untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Kita akan nyanyi karena begitu besar Allah cinta dunia. Cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera di atas daunnya, dan namanya pun disebut orang bernasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat.
Tidak terasa ya Bapak Ibu, tinggal 2 minggu lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan merayakan hari Natal. Biarlah kita boleh merayakannya dengan hati yang bersyukur, karena kita tahu Allah yang sudah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Kita akan menyanyi dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur. Persilahkan Pak Tim untuk renungan pada malam ini. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu sebelum mendengarkan firman Tuhan.
Kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan, secara khusus di bulan Desember di tahun 2020 ini, di bulan yang terakhir, kami boleh merasakan pemeliharaan kasih setia Tuhan. Walaupun sejak Maret kemarin kami mengalami pandemi COVID-19 dan sampai hari ini belum selesai dan kami tidak tahu kapan selesainya. Tetapi kami mengucap syukur, Engkau boleh tetap mempertemukan kami di hari-hari ibadah kami. Dan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama, boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami. Biarlah di akhir tahun ini Tuhan, kami terus mengoreksi hidup kami, apakah pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu, apakah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Bahkan apa yang kami kerjakan sepanjang tahun ini, apakah semuanya sudah berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun kalau ada hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan sebentar mengoreksi setiap kami, memperbaiki kami, menyatakan kesalahan kami ya Tuhan. Supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih, persiapkan kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur ya. Pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali di Jumat pertama di bulan Desember, bulan terakhir di tahun ini, Bapak Ibu, untuk dikuatkan kembali, ditolong kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada malam hari ini, saudara, firman Tuhan terambil di dalam kitab Imamat pasal 10, saudara, ayat 1 dengan ayat yang ke-7. Nanti Bapak Ibu boleh baca di tempat masing-masing. Tapi pada malam hari ini saya akan membaca 2 ayat, yaitu ayat 1 dan ayat yang ke-2, Bapak Ibu Saudara. Silakan lihat di slide-nya, sudah saya catat ayatnya di sana. Dengan judul malam ini adalah Api Asing, Bapak Ibu Saudara. Imamat 10 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat 1 dikatakan Nadab dan Abihu, imam-imam, anak imam besar Harun, dikatakan firman Tuhan, membubuh, menyalakan korban persembahan dengan api asing. Bapak Ibu, saya teringat dengan dosen saya ketika di tengah-tengah mengajar, dia berkata seperti ini. Saudara-saudara, saya rindu besok ketika meninggal ada di dalam pelayanan, katanya seperti itu. Jadi saat melayani, Tuhan panggil saya. Saya ingat Bapak Ibu perkataan dosen itu. Dan apa yang terjadi saudara, beberapa waktu yang lalu, betul, beliau meninggal di tengah-tengah khotbah. Saya masih ingat beliau khotbah Natal, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia khotbah Natal, di tengah khotbahnya, dia dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin orang berkata, dan dia juga berkata waktu itu, alangkah terhormat, alangkah mulia, alangkah indahnya meninggal ketika melayani Tuhan. Tapi alangkah memalukan, kehinaan kalau menjadi hamba Tuhan, meninggalnya di tempat-tempat yang tidak beres, di tempat-tempat yang tidak benar, katanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita semua malam hari ini setuju bahwa terhormat, mulia, berbahagia, indah ketika kita dipanggil Tuhan, waktu kita melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita baca ini, Nadab dan Abihu, pelayan Tuhan, imam-imam, itu melayani Tuhan, tetapi Alkitab berkata, ayat yang kedua tadi, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, ternyata kematian waktu melayani
tidak semuanya terhormat, saudara-saudara. Kematian waktu, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, tidak semuanya mulia. Contohnya siapa? Nadab dan Abihu. Lalu saudara di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 17, nanti Bapak Ibu boleh baca, di situ juga dikisahkan tentang anak-anak Imam Eli, yaitu yang dikatakan Hofni dan Pinehas. Mereka juga mati di tengah pelayanan, Bapak Ibu. Mati saat melayani. Tapi pertanyaannya, apakah kematian mereka mulia, kematian mereka terhormat? Ternyata tidak, saudara. Apa yang dikatakan Alkitab? Kalau Bapak Ibu baca 1 Samuel, di situ dijelaskan apa? Pasal 2 ya, ayat 12 mulai, mereka, Hofni dan Pinehas, disebut anak-anak Dursila. King James Version menerjemahkan Sons of Belial. Anak-anak iblis, anak-anak si jahat. Bayangkan saudara, anaknya imam, ya, bapaknya Imam Eli dihormati oleh orang Israel, tapi anaknya disebut anak-anak si iblis, anak-anak si jahat. Nah, kita diingatkan di 1 Yohanes, Kain juga disebut anak si jahat pada mulanya. Dia dikatakan pembunuh, saudara. Itu pembunuhan yang pertama kali, yaitu Habel dibunuh oleh si Kain. Lalu berikutnya dikatakan apa? Ketika melayani, Bapak Ibu, nanti baca di situ ya, dikatakan mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan, tapi mereka tidak mengindahkan Tuhan sama sekali. Lalu berikutnya dikatakan persembahannya, orang Israel mempersembahkan untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan digambarkan apa? Daging persembahannya, mentahannya, kata Alkitab, diberikan kepada Hofni dan Pinehas melalui bujangnya, melalui hambanya. Bapak Ibu bisa renungkan, anaknya Imam Eli, anaknya hamba Tuhan, keterlaluan jahatnya seperti ini. Bahkan terakhir dikatakan apa? Hofni dan Pinehas memandang rendah korban Tuhan. Dan akhirnya apa, saudara? Mereka mengalami kematian. Jadi Bapak Ibu, tidak semuanya mati ketika melayani Tuhan merupakan hal yang sangat terhormat. Tidak, justru dalam bagian ini kita merenungkan kematian melayani Tuhan justru tercela, justru saudara hal yang memalukan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat mengapa mezbah itu begitu sangat penting. Siapa yang membangun mezbah? Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasal 3 ayat 21 dikisahkan ya, Allah yang pertama kali membangun mezbah. Buktinya apa? Ketika Adam dan Hawa berdosa, maka Allah dikatakan apa? Mau mengenakan pakaian kulit binatang kepada Adam dan Hawa, menggantikan daun ara yang dipakainya. Apa artinya memberi pakaian kulit binatang? Di situ Allah menyembelih binatang. Tentunya saudara memakai mezbah. Lalu yang kedua, Habel, Kejadian 4 ayat 4, juga mempersembahkan anak domba di situ. Pasti juga pakai mezbah, Bapak Ibu Saudara ya. Lalu Nuh juga, Kejadian 8 ayat 20, ketika air bah sudah lewat, di situ dikatakan Nuh juga membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan. Abraham, Bapak Ibu baca Kejadian 12:7, 13 ayat 18, 22 ayat 9, dikatakan juga Bapak Abraham membangun mezbah. Lalu Isa, Kejadian 26 ayat 25, dia juga dikatakan membangun mezbah. Yakub, Kejadian 33 ayat 20, ayat pasal 35 ayat 1, dia juga disebut membangun mezbah. Musa, Keluaran 17 ayat 15, juga membangun mezbah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh merenungkan, sebelum hukum Taurat diberikan, Allah telah memerintahkan umatnya untuk membangun mezbah. Kenapa, saudara? Mezbah itu sangat penting. Kenapa mezbah itu harus dibangun? Makanya saudara Sinode GBI memberi himbauan ya, dan bahan di situ dikatakan apa? Mezbah keluarga. Saudara, mezbah keluarga. Memang tidak secara fisik kita bangun mezbah seperti orang Israel, saudara, tapi kita ada waktu untuk bersekutu di situ ya, seolah-olah kita bangun mezbah. Mengapa mezbah begitu penting, saudara? Mari kita lihat Keluaran 29 ayat 38 sampai 46. Karena mezbah itu merupakan simbol bukti, bukan hanya simbol ya, bukti bahwa Allah itu hadir. Luar biasa, saudara. Ketika umat Israel berada di padang gurun, umat Israel berjalan, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan Allah hadir. Kenapa? Karena mezbah itu harus dibangun. Itu menunjukkan kehadiran Tuhan. Tujuannya apa? Ketika Allah itu hadir. Karena Tuhan ingin bertemu dengan umatnya.
Tuhan ingin berfirman kepada umatnya, ayat 42. Lalu yang kedua, mezbah merupakan tempat ya menjadi kudus karena kemuliaan Tuhan. Di mana ada mezbah Tuhan, maka tempat itu menjadi kudus. Kenapa? Karena ada kehadiran Tuhan. Ingat di Keluaran pasal 3. Ketika Musa ada di semak belukar mengembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya. Ketika dia melihat semak yang menyala tetapi tidak terbakar, Musa melihat dan ingin mendekat. Tapi apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan di sana? Tuhan berkata, jangan mendekat. Sebab tempat di mana engkau berdiri, tempat di mana engkau injak adalah tempat yang kudus. Tanggalkanlah kasutmu itu. Karena tempat ini adalah tempat yang kudus. Bapak Ibu nggak peduli semak belukar, nggak peduli tempat yang tandus, nggak peduli tempat yang tidak nyaman. Kalau di situ ada kehadiran Tuhan, maka tempat itu menjadi tempat yang kudus. Saudara, yang ketiga, mezbah merupakan kehadiran Allah. Di sana disebutkan ada hamba-hamba Tuhan dan para imam dikuduskan oleh Tuhan. Allah diam di antara umatnya. Saudara, dan yang kelima, di situ dikatakan Tuhan menjadi Allah bagi umatnya dan akhirnya umat mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang sangat penting mezbah itu dibangun merupakan tempat Tuhan hadir, merupakan tempat umatnya bisa bersekutu dengan Dia, dan merupakan tempat apa saudara pengakuan bahwa Tuhan mengakui kita sebagai umatnya dan kita boleh semakin mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara, kenapa tadi kata Alkitab ada api asing yang diberikan, dinyalakan oleh Nadab dan Abihu? Coba kita lihat Imamat 6 ayat 9, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Api yang di mezbah itu harus dijaga supaya sama-sama terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 13. Sama-sama Bapak Ibu, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Jadi Bapak Ibu, kenapa Nadab dan Abihu tadi menyalakan api asing, api lain, terjemahan lainnya dikatakan api yang aneh, saudara-saudara. Kenapa? Karena api di mezbah itu dibiarkan padam. Dengan kata lain, Nadab dan Abihu melanggar Imamat 6 ayat 9, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Nah, saudara-saudara, mengapa di situ dikatakan karena api mezbah korban bakaran itu dibiarkan padam. Padahal Bapak Ibu, kalau kita baca Imamat 9 ayat 24, di situ dikatakan Imamat pasal 9 ayat yang ke-24, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Bapak Ibu, setelah itu pasal 10 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jadi Bapak Ibu perhatikan di situ. Korban bakaran yang ada di atas mezbah, Alkitab mengatakan Tuhan yang menyalakan api. Tuhan yang memberikan api sehingga korban bakaran itu terbakar habis, kata Alkitab. Bahkan sampai hangus ya, terbakar habis. Ini api yang kudus yang berasal dari surga, api yang kudus yang berasal dari Tuhan. Dan ketika api Tuhan sudah menyalakan korban persembahan, harusnya tadi menurut Imamat pasal yang ke-6, nah Bapak Ibu jangan sampai bingung, kenapa urutannya seolah-olah terbalik. Nah Bapak Ibu, kita boleh belajar di dalam pelajaran Alkitab tentang Alkitab ya, memang kadang ayat firman Tuhan tidak ditulis secara kronologis ya Bapak Ibu, seperti Injil Yohanes tidak kronologis ya. Jadi ada bagian-bagian tidak kronologis. Tapi kita harus melihat Alkitab secara utuh, secara keseluruhan. Ternyata mezbah yang dibakar oleh api Tuhan yang berasal dari surga, api yang kudus, api yang suci itu, firman Tuhan tadi berkata harus dibiarkan menyala, harus tetap menyala. Dan kalau Nadab dan Abihu menyalakan api lain, api asing, api aneh, Bapak Ibu, berarti api Tuhan tadi padam. Api Tuhan tadi mati, saudara-saudara. Dan akhirnya Imamat 6 tadi, para imam melanggar firman Tuhan. Api tidak boleh padam.
tapi mereka membiarkan api itu padam. Saudara, kenapa api itu sampai padam? Ada 3 alasan. Yang pertama, saudara, ketika api mezbah itu padam, berarti saudara tidak ada korban yang dipersembahkan di atas mezbah itu. Benar ya? Kalau api padam, berarti tidak ada korban yang dipersembahkan di atas mezbah itu. Saudara, mezbah dibiarkan kosong oleh para imam. Dan kalau kita lihat, Tuhan tidak pernah tertarik, saudara, dengan mezbah yang kosong. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah tertarik dengan mezbah yang kosong. Buat apa mezbah dibangun dengan indah, dengan bahan-bahan yang mungkin dengan material yang sangat mahal. Tetapi kalau tidak ada korban persembahan yang dibakar, yang dipersembahkan di atasnya, buat apa, saudara? Tidak ada artinya. Mezbah tetap dibiarkan kosong. Dan Tuhan tidak pernah tertarik dengan mezbah yang kosong. Saudara, bukankah hidup saya dan hidup saudara bagaikan mezbah? Bukankah ada lagu yang mengatakan bagaimana saudara, ku bawa hidupku sekarang, gitu ya, ke dalam mezbahmu Tuhan. Jadi seolah-olah hidup saya dan saudara itu seperti mezbah. Tapi pertanyaannya, mezbah itu ada isinya? Ada sesuatu yang dikorbankan, sesuatu yang dipersembahkan, atau mezbah itu kosong, saudara? Seperti apakah mezbah yang kosong itu? Bapak Ibu, Alkitab mengatakan memang kita tidak secara fisik mempersembahkan kambing domba seperti orang Israel di dalam perjanjian lama. Tetapi Mazmur 51 ayat 18, kalau Bapak Ibu baca di situ, korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hati yang hancur, jiwa yang remuk, tidak kau pandang hina ya Tuhan. Apa artinya hati yang hancur? Apa artinya jiwa yang remuk? Di situ disebut tentang pertobatan sejati atau konversi, pertobatan yang sejati yang dimulai dari dalam, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya mengucap syukur ada salah satu kelompok sel kita diberi nama kelompok sel hidup baru, saudara. Ini luar biasa ya. Hidup baru itu sifatnya terus-menerus. Bisa hidup baru kalau sudah menjadi manusia baru. Bisa menjadi manusia baru kalau orang itu sudah dilahirkan baru. Yang lalu kita sudah belajar itu, Bapak Ibu, dan saya mengucap syukur salah satu kelompok sel kita diberi nama kelompok sel hidup baru. Nah, saya berharap anggota Komsel itu, saudara, bagaikan mezbah korban bakaran yang dipersembahkan di hadapan Tuhan, bukan mezbah yang kosong, tapi ada isinya yang dipersembahkan. Apakah itu? Pertobatan yang sejati. Kehidupan yang terus diperbarui dari hari ke hari, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Lalu korban apalagi yang dipersembahkan? Roma 12 ayat yang pertama di situ, persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu, itu adalah ibadah yang sejati. Seluruh totalitas hidup kita, waktu, pikiran, dan tenaga kita persembahkan bagi Tuhan. Itulah korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau semuanya itu tidak ada, maka saudara, api mezbah bakaran itu padam. Kenapa? Karena tidak ada korban yang dipersembahkan. Yang kedua, saudara, kenapa api tadi dibiarkan padam? Sehingga Nadab dan Abihu memberikan api lain. Yang kedua, kalau api padam, berarti tidak ada ibadah. Yang pertama, tidak ada korban dipersembahkan. Yang kedua, tidak ada ibadah. Orang Israel tidak beribadah kepada Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 mengatakan apa, saudara? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 11 bagian akhir mengatakan apa? Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi Bapak Ibu, hari Sabat di mana orang berhenti bekerja, kata Alkitab, seluruh hari itu, sepanjang hari yang ke-7 itu harus digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi para imam melanggar dan akibatnya apa, saudara? Orang Israel juga tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 27, nah ini ayat yang mengerikan ya, saudara. Itu dikatakan apa? 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Nah, ini ayat favoritnya ya, Bapak Ibu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat
melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lalu ayat berikutnya dikatakan apa, saudara? 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 27. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara-saudara, dosa apa yang tidak ada dikatakan korban untuk menghapus dosa itu? Nah, saudara, kalau kita berkata, oh dosa ayat yang ke-25, yaitu apa? Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tidak melakukan ibadah, tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, seperti kita ibadah online, Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu siapa yang beribadah dan siapa yang tidak, kan? Kalau secara online seperti via Zoom malam hari ini, kita tahu siapa yang beribadah. Tapi kalau hari Minggu, saudara, via YouTube, saya dan saudara, ya, Pak Bambang juga, apakah kita tahu jemaat mana yang beribadah, jemaat mana yang tidak, gitu ya? Yang kita tahu beribadah ketika foto lalu dikirim ke grup. Nah, kita tahu berarti jemaat itu sedang beribadah. Kalau yang lain, saudara-saudara, kita tidak tahu. Nah, mungkin kita berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya, kenapa? Karena itu dikatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, Bapak Ibu, dosa apa yang dimaksud di sini? Nah, karena surat Ibrani itu, saudara, background-nya adalah perjanjian lama, berarti dosa tidak beribadah dengan sengaja. Makanya di situ dikatakan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tadi dalam Keluaran 20, saudara, disebutkan apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya, kalau orang Israel tidak menguduskan hari Sabat, tidak beribadah kepada Tuhan, hukumannya mati, saudara. Jadi, kalau kita lihat zaman PL, dosa apa yang dikatakan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu ketika mengabaikan Sabat. Tidak melakukan ibadah di hari Sabat, itu hukumannya mati, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu konteksnya. Jadi, kenapa api itu padam? Karena tidak ada ibadah. Makanya Nadab dan Abihu langsung mati. Di situ dikatakan apa? Tuhan membakar dengan api kemarahan, api murka, sehingga kedua imam itu mati. Di situ dikatakan apa? Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi saudara-saudara, yang kedua kita boleh merenungkan, kenapa api itu padam? Kalau yang pertama, tidak ada korban, persembahan yang dibakar, dan Tuhan tidak pernah tertarik dengan mezbah yang kosong. Yang kedua, karena orang Israel tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara, kenapa? Karena di dalam ibadah tadi diingatkan oleh firman Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan. Di dalam ibadah kita bisa saling memperhatikan dan saling menasihati. Makanya ada kesaksian, ada saling berbagi pengalaman bersama dengan Tuhan, ditolong oleh Tuhan bagaimana. Makanya di situ bisa saling menguatkan di dalam persekutuan, di dalam pertemuan ibadah itu. Lalu dikatakan apa, saudara? Di dalam ibadah itu ada kekuatan yang dapat mendorong, yang dapat menguatkan satu dengan yang lain. Nah, saya berharap melalui ibadah doa malam kita malam hari ini, di samping kita memuliakan Tuhan, kita bisa saling memperhatikan, saling menasihati, dan yang terpenting, ketika saya dan saudara mengalami kelemahan iman, karena masalah dan pergumulan hidup, melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui pujian, saya dan saudara boleh dikuatkan. Lalu yang ketiga, saudara, kenapa api mezbah tadi padam? Kalau api mezbah itu padam berarti para imam tidak melayani. Alasan yang ketiga kenapa api itu padam? Berarti Nadab dan Abihu tidak melayani, tidak ada pelayanan, saudara. Dan kita lihat imam atau hamba Tuhan pada masa itu menganggur. Dan ternyata Tuhan tidak berkenan, saudara. Ya, Tuhan tidak berkenan. Sebagai hamba Tuhan harus terus melayani Tuhan. Kalau tidak melayani Tuhan, berarti menganggur di situ. Dan Tuhan bisa marah, kata Alkitab. Oleh sebab itu, ciptakanlah pelayanan. Makanya satu sisi, saudara, bersyukur melalui COVID ini. Gitu ya. Kita sudah mendengar berita-berita terakhir, ya ternyata belum berhenti kan, saudara. Nah, waktu belum berhenti, ibadah, kegiatan, mengajar apapun melalui Zoom online seperti ini.
pelayanan kita bisa lebih berkembang, pelayanan kita bisa lebih luas, dan lain sebagainya. Kalau dulu orang punya alasan nggak ada tempat, sehingga pelayanan jadi vakum, sehingga pelayanan jadi berhenti, sehingga kegiatan jadi ditiadakan. Kenapa? Karena nggak punya tempat. Tapi saudara-saudara, satu sisi ini saya teristimewa juga bersyukur. Tempat ternyata bukan menjadi masalah. Tetap kita bisa melayani Tuhan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saudara, justru ini merupakan kesempatan untuk saya dan saudara menciptakan pelayanan yang lebih luas lagi. Saudara, pelayanan itu banyak bidang. Apakah yang Tuhan percayakan kepada kita? Kita akan lakukan sebaik-baiknya. Sebab kalau saya dan saudara tidak melayani, bagaikan Nadab dan Abihu yang berhenti dalam pelayanan, yang menyebabkan korban bakaran, saudara-saudara, apinya padam. Berarti tidak ada korban dipersembahkan, tidak ada ibadah, dan tidak ada pelayanan. Itu yang menyebabkan Tuhan marah dan akhirnya menghanguskan mereka dengan api Tuhan. Jadi saudara, kita boleh belajar 3 hal. Kenapa ada api asing di dalam pelayanan? Karena tidak ada korban dipersembahkan. Yang kedua, karena tidak ada ibadah yang dilakukan. Yang ketiga, tidak ada pelayanan yang dilakukan. Saudara, kalau di dalam perjanjian baru, 1 Tesalonika 5 ayat 19, di situ dikatakan ayat yang sangat singkat, jangan padamkan roh di situ. Kapan roh itu padam? Bapak Ibu mesti baca mulai ayat yang ke-16, 17, dan 18. Di situ dikatakan apa, saudara? Bersukacitalah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah, gitu ya. Tetaplah bersukacita. Lalu tetaplah berdoa di situ. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Ketika saya dan saudara tidak bersukacita, ketika saya dan saudara tidak berdoa, ketika saya dan saudara tidak mengucap syukur, itu bagaikan roh itu, api itu padam, saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan, jangan padamkan roh. Jangan padamkan api itu. Karena Tuhan yang pertama kali menyalakan api itu. Tuhan yang pertama kali memberikan api itu. Biarlah api itu, semangat itu tetap membara. Kita jaga supaya terus menyala di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua, Bapak Ibu, dan biarlah kita merenungkan, kita boleh mengoreksi diri kita. Apakah kita api itu masih menyala, apa sudah mati. Tetapi berbahagialah Bapak Ibu pada malam hari ini. Setelah mendengar firman Tuhan, kita boleh berdoa, kita boleh memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menyalakan api itu kembali. Supaya kita terus bersemangat di dalam Dia, bersemangat melayani Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Engkau boleh mengingatkan setiap kami ya Tuhan, bahwa kami mengucap syukur, Engkau yang terlebih dahulu memberikan api yang suci, semangat yang suci untuk kami hidup dan melayani Tuhan. Biarlah kami pelihara, jangan sampai semuanya itu padam. Sebab ketika padam, Engkau tidak berkenan atas hidup kami. Engkau ampuni kami ya Tuhan, sepanjang tahun ini, kalau kedapatan api kami padam. Tapi biarlah malam hari ini Engkau nyalakan kembali, supaya kami boleh bersemangat kembali, khususnya melewati tahun ini dan memasuki tahun yang baru, kami boleh diberi semangat yang baru oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berkat firman Tuhan menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.